Shalom dan selamat pagi. Dari Bukit Sion saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Dan pada pagi yang indah ini kita akan belajar dari firman Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita. Untuk itu mari berdoa. Dimuliakanlah namamu Engkau Allah, pemilik kehidupan kami, Allah yang bersemayam di atas kerajaan sorga. Kami bersyukur untuk waktu Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami di pagi yang indah ini. Dan melandasi kehidupan kami pada pagi yang indah ini, kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami dalam menjalani hari-hari ini. Tolong kami agar kami memahami firman ini, dan kasihani kami agar kami layak untuk membaca firman ini. Kami siap ya Tuhan. Untuk itu bersabdalah kepada kami. Di dalam Yesus itu Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Pembacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Mazmur 83 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabim dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor, menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan seperti Zeba dan Selmunah, semua pemimpin mereka yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, tema kita pada hari ini yaitu pengharapan yang melampaui ancaman. Pengharapan yang melampaui ancaman. Dalam kehidupan kita pernah pasti dalam sebuah ancaman. Entah itu ancaman yang akan menyakiti kita, ancaman kematian, ancaman sakit penyakit, dan ancaman yang lain-lain. Tetapi kalau kita melihat tema kita, ada pengharapan yang akan melampaui ancaman itu. Kalau kita melihat pembacaan kita, pemazmur memohon kepada Allah untuk tidak bungkam, diam, dan berpangku tangan. Permohonan itu menunjukkan betapa besarnya harapan pemazmur kepada Allah. Hal ini dikarenakan hidupnya dan bangsa Israel sedang terancam oleh bangsa-bangsa yang berniat untuk menghancurkan mereka. Kalau kita melihat ada banyak bangsa. Kalau saya hitung-hitung ada 10 bangsa yang digambarkan yang akan mengancam bangsa Israel. Kehidupan bangsa Israel tidaklah selalu tenang. Berbagai ancaman penderitaan yang ia alami. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan selalu bersama-sama dengan dia. Ada harapan bangsa Israel yang terus nyata. Harapan itu ada di tangan Allah sendiri. Di muka bumi ini tidak ada sesuatu pun yang lebih besar dibandingkan Allah yang maha tinggi. Meski Israel tidak luput dari berbagai ancaman, tetapi mereka belajar beriman dan berharap kepada Allah.
Sama halnya dengan hidup kita sebagai orang beriman pun tidak lepas dari ancaman dan masalah. Sering kita dengar bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus banyak yang mendapat malu. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, engkau akan dihina, dicaci dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, itu menjadi sebuah ancaman bagi kita. Tetapi, apakah kita takut? Gentarkah kita saat menghadapi hal itu? Apakah iman kita goyang? Dan pengharapan kita kepada Allah, apakah masih ada? Kalau kita melihat, lihatlah. Kalau kita melihat keyakinan pemazmur yang terus-menerus menyala dan yakin terhadap Tuhan, demikianlah juga seharusnya iman kita. Kita tahu Allah lebih besar dari segala yang dapat mengancam kita. Karena itu Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, kita ingat selalu bahwa ada harapan yang akan melampaui ancaman tersebut, seperti pemazmur. Untuk itu, mari kita kembali dalam kehidupan kita. Kita nyatakan bahwa Allah sumber pengharapan di tengah-tengah ancaman kita. Kiranya Roh Kudus dapat memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Dipuji dan dimuliakanlah namamu, Allah yang mempunyai kerajaan sorga, Allah yang bersemayam di atas kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu Tuhan. Kami telah membaca firman kebenaran Tuhan yang mengajarkan kami untuk terus berpengharapan di dalam Engkau. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami dalam berbagai ancaman yang kami hadapi. Kami percaya semuanya itu ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Tuhan terus nyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan terus berikan apa yang menjadi kebutuhannya ya Tuhan. Sehingga dalam proses pemulihan, dalam proses penyembuhan, baik tim medis, obat-obatan, serta keluarga yang mendukung proses penyembuhan, Tuhan berkati. Sehingga ia dapat sembuh total dan menyadari bahwa kesembuhan itu hanya asalnya daripadamu. Bapa di sorga, Engkau pemilik kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kedukaan. Tuhan hadir sebagai penghibur yang sejati, hadir untuk menghiburkan jemaat Tuhan yang mengalami kedukaan, sehingga ya Tuhan, kedukaan itu menjadi sebuah sukacita, dan sukacita itu dapat memuliakan namamu di tengah-tengah kehidupannya. Bapa di sorga, kuatkan selalu iman percayanya ya Tuhan, agar melalui apa yang ia alami, imannya makin teguh di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan jemaat yang berduka ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap kami sebagai anak-anak Tuhan, baik sebagai orang tua. Tuhan berkati dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam mendidik anak-anak ya Tuhan. Berkati setiap usaha-usaha yang dia lakukan dalam pekerjaan pun, apapun yang ia lakukan, Tuhan berikan apa yang menjadi kebutuhannya ya Tuhan, sehingga dalam kehidupannya dapat terus mengandalkan Engkau
terlebih memuji dan memuliakan namamu. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa juga untuk kami sebagai anak ya Tuhan dalam pendidikan. Tuhan terus berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk kami semua, agar apapun yang kami lakukan itu dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau terus menopang dan melindungi kami. Berkati pemuda-pemudi juga ya Tuhan dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Tuhan berkati, sehingga ya Tuhan apapun yang pemuda-pemudi cita-citakan itu dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk para lansia duda dan yatim piatu. Tuhan terus bersama dengan mereka, agar mereka terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tolong mereka ya Tuhan untuk menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan, sehingga ya Tuhan ia terus merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Berikan kesehatan selalu ya Tuhan. Tuhan terus juga melindungi dalam setiap apa yang dikerjakan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, terkhusus Tanah Toraja ini yang akan melakukan pemilihan umum. Tuhan berkati setiap apa yang akan dilaksanakan KPU. Tuhan terus berikan kesehatan, sehingga melalui proses pelaksanaan itu tetap nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk para calon. Tuhan berkati dalam tugas dan tanggung jawab sehari-hari, baik sebagai bapak baik sebagai kepala keluarga dalam rumah tangganya. Tuhan terus curahkan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga ia dapat menyadari bahwa apapun yang terjadi itu berkat kehendak-Mu. Juga ya Tuhan, berkati setiap kami yang akan memilih. Tuhan terus berikan hikmat kepada kami agar kami dapat memilih yang mana pemimpin yang Engkau kehendaki yang dapat menjadi wakil Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di sorga, ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan tolong kami, lindungi kami, sertai kami agar kami aman, nyaman, dan dapat beraktivitas. Terlebih aktivitas kami dapat memuji dan memuliakan namamu. Bapa di sorga, kami siap untuk memulai hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan kami ingin mulai di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini. Dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu. Shalom dan selamat pagi. Salam sehat.